Jadi nilai odds rasio yang sama dengan 1 artinya adalah variabel independen itu tidak berasosiasi dengan variabel dependen atau tidak ada hubungannya atau korelasinya atau tidak ada pengaruhnya. Kemudian jika odds rasionya itu lebih dari 1, maka variabel independen berasosiasi seiring dengan probabilitas outcome yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, ini ada asosiasi positif. Nah, kalau odds rasionya kurang dari 1, maka variabel independen berasosiasi seiring dengan probabilitas outcome yang lebih rendah. Atau artinya juga terdapat asosiasi atau korelasi yang negatif antara variabel independen dengan variabel dependen atau outcome-nya. Nah, sebagai contoh yang tadi, bahwa kita ambil contoh untuk yang eduk. Jadi eduk ini adalah variabelnya sifatnya kontinu, datanya kontinu. Ya, kontinu yang mana dia itu 1 tahunan ininya, eh, apa namanya, satuannya itu tahun. Maka eduk ini memiliki odds rasionya sebesar 1,254. Nah, cara interpretasinya adalah individu dengan pendidikan yang lebih tinggi sebesar 1 tahun, maka odds atau probabilitasnya atau kemungkinannya untuk bekerja adalah sebesar 1,25 kali dari individu dengan pendidikan yang lebih rendah dan juga sebaliknya. Kemudian, contoh lainnya adalah pada variabel age. Age ini juga kontinu dengan satuannya tahun. Age ini kalau kita lihat, odds rasionya adalah 0,91 atau dia di bawah 1 kurang dari 1. Maka dapat kita simpulkan terdapat asosiasi atau korelasi atau hubungan yang negatif antara age dengan keputusan untuk bekerja. Ya. Karena H ini adalah odds rasionya adalah sebesar 0,91, maka interpretasinya adalah individu dengan usia lebih tinggi 1 tahun, maka odds atau probabilitasnya untuk bekerja adalah 0,912 kali dari individu yang masih muda dan seterusnya. Ya, tidak perlu bingung dengan kata-kata 0,912 kali lebih muda. Ya, 0,192 kali ini maksudnya adalah kita kalikan dengan nilai yang dibandingkan yang lebih mudah. Kalau yang lebih mudah itu nilainya adalah 1, maka yang lebih tua ini adalah nilainya hanya 0,912 atau di bawahnya. Sehingga kita dapat simpulkan ada hubungan yang negatif antara age dengan keputusan untuk bekerja. Itu. Kemudian untuk interpretasinya pada variabel yang dummy atau biner, pada variabel independennya, misalkan di sini adalah variabel city. City ini adalah dummy variabel yang mana satu itu keterangannya adalah dia tinggal di suatu daerah atau area yang namanya adalah SMSA. Oke. Kita lihat bahwa odds rasionya adalah 1,01 atau dia di atas 1, maka ada asosiasi atau hubungan positif yang dapat kita interpretasikan berarti individu yang tinggal di daerah SMSA, odds atau probabilitasnya untuk bekerja adalah sebesar 1,01 kali lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tinggal selain di daerah SMSA. Ya, seperti itu. Itu adalah cara untuk melakukan uji logistik dengan odds ratio. Nah, selanjutnya karena odds ratio dan koefisien ini seringkali juga tetap membingungkan, ya karena mungkin kita sudah terbiasa dengan adanya tanda di sini minus plus seperti itu. Nah, karena di odds ratio ini tidak ada, maka seringkali membingungkan meskipun pada beberapa field atau major ya itu lebih sering digunakan odds ratio, misalkan di penelitian tentang penelitian kesehatan itu mereka lebih senang menggunakan odds ratio dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, pada fieldnya economics ya ada odds ratio ini jarang digunakan. Ya, yang sering digunakan adalah dengan logistik yang mengeluarkan marginal effect. Oke.
Kita coba run untuk yang logistik marginal effect. Jadi kalau untuk marginal effect sebenarnya kita sudah melakukan uji logit, kemudian tinggal kita masukkan komen margins, margin S, kemudian DY, DX, dalam kurung bintang. Dalam kurung bintang ini maksudnya adalah seluruh variabel independen ini akan saya keluarkan marginal effect-nya. Gitu. Kita enter. Oke, ini merah. Oh, ini kurang koma ya. Oke, koma, sampai margins, koma, DY, DX, dalam kurung bintang. Nah, munculnya seperti ini ya untuk marginal effect-nya. Jadi di sini sudah tidak ada koefisien atau odd ratio, tapi adalah DY per DX atau marginal effect-nya. Nah, di sini sudah ada tanda negatif, positif, jadi akan lebih mudah dalam melakukan interpretasi. Cara interpretasinya ini hampir sama seperti dengan OAS ya, karena sudah dikeluarkan marginal effect-nya. Misalkan untuk variabel eduk ini sendiri, dia positif. Berarti ada hubungan positif antara eduk dengan kesempatan atau keputusan untuk bekerja. Jadi kenaikan eduk ya di sini sebesar 1%, maka probabilitas individu untuk bekerja itu akan meningkat sebesar 0,04%. Seperti itu. Ya, atau kita juga bisa artikan eduk ini tadi satunya tahun ya, berarti setiap penambahan 1 tahun pendidikan, maka orang itu akan bekerja, akan memilih untuk bekerja itu lebih tinggi sebesar berapa ya? Sebesar 0,04%. Oke, seperti itu untuk yang marginal effect. Nah, untuk logit ini kita juga akan coba lihat diagramnya atau grafik dari fitted value-nya. Ya, kita coba dulu predik, komanya sama seperti yang tadi, hanya saja ininya saya ganti predik jadi ylogit. Predik ylogit, kalau tadi ylpm sekarang ylogit. Nah, sudah. Kemudian saya buat grafiknya lagi, yaitu two-way. Scatter, INLF, kemudian ylogit. Kemudian ini lfit untuk mengeluarkan garis fitted value-nya, INLF, dan juga ylogit. Enter. Ya, tunggu dulu. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik dari nilai fitted value atau nilai prediksi untuk variabel dependennya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah di antara 0 dan 1, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau asumsi yang berlaku pada nilai logit. Ya, nilai yang dependennya adalah biner. Ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi logit ini lebih sesuai digunakan daripada dengan menggunakan linear probability model. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan spesifikasi model untuk melihat apakah model ini bagus atau tidak logiknya yang kita pakai. Kalau di OLS itu ada uji asumsi klasik, maka kita juga harus melakukan spesifikasi model di dalam model logik. Komennya adalah fit start. Ya, fit start. Komennya adalah fit start. Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu fit start ini sepertinya tidak otomatis ada di Stata. Jadi kalau teman-teman fit start, komen fit start kemudian ternyata tidak keluar atau merah di sininya, berarti kemungkinan belum diinstal. Nanti bisa dipakai SSC install fit start. Fit start ya, seperti ini. Komennya adalah SSC install fit start. Kalau ada yang belum bisa untuk menggunakan komen fit start. Jadi harus diinstal terlebih dahulu. Ya. Nah, ini adalah
measures ya, jadi pengukuran fitness apa ya, kebenaran pada model logit untuk variabel dependennya adalah INLF ya. Nah, kita di sini lihatnya yang mana? Kita lihatnya yang mana? Biasanya yang dilihat adalah nilai ini AIC dan BIC-nya ini. Ya, AIC dan BIC semakin kecil nilai AIC dan BIC, maka dia akan semakin bagus seperti itu. Oke, selanjutnya spesifikasi model lainnya selain yang fitstat adalah kita pakai StatGov. StatGov. Nah, StatGov ini tujuannya adalah untuk melihat goodness of fit test after logistic model. Dan variabel dependennya adalah INLF. Oke. Jadi H0-nya ini adalah tidak menolak model. Tidak menolak model. H0-nya adalah tidak menolak model. Sedangkan probabilitasnya ini tidak signifikan. Ya, karena kurang dari taraf signifikansi 5%. Sehingga H0 ini tidak dapat ditolak. Atau dengan kata lain, model logit dapat diterima. Ya, karena H0-nya adalah tidak ditolak modelnya. Sehingga H0 tidak dapat kita tolak atau harus kita terima. Jadi model logit yang kita run ini sudah benar. Gitu. Sudah benar. Nah, selanjutnya juga ada selain fitstat, StatGov juga ada StatClass. Class. Ya, ini seperti ini. Nah, ini caranya StatClass. Jadi yang kita lihat di sini adalah the sensitivity dan juga specificity dan juga correctly classified yang kita lihat di sini. Nah, sensitivity sendiri adalah observasi hasil positif yang dinyatakan secara positif dengan benar atau true positif. Itu adalah sebesar 80,84%. Kemudian untuk specificity itu adalah observasi hasil negatif yang dinyatakan secara negatif dengan benar. Atau true negatif, jadi benar-benar negatif adalah sebesar 65,23%. Dan overall, secara keseluruhan, ketepatan klasifikasi model secara keseluruhan adalah sebesar 74,18%. Jadi modelnya ini sudah cukup baik karena correctly classified-nya sudah cukup tinggi di 74, kemudian true positifnya juga tinggi dan true negatifnya juga tinggi. Jadi model ini sudah benar untuk digunakan dalam penelitian. Itu. Oke, nah teman-teman, selain logit, selain tadi sudah linear probability model, ada juga logit. Nah, sekarang kita coba run yang pakai model yang terakhir, yaitu adalah model probit. Namanya probit. Ya, untuk komennya sebenarnya sama. Kita pakai yang tadi aja. Ya. Komennya hanya logitnya ini diganti dengan probit. Kemudian opsi OR-nya kita hapus. Ya, di dalam model probit itu tidak ada odds ratio, jadi adanya nanti cuma koefisien dan juga marginal effect. Seperti itu. Jadi kita coba probit yang koefisien. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Untuk interpretasinya juga harus berhati-hati sama dengan di logit. Nah, kemudian kita coba yang marginal effect-nya, margins, dydx dalam tanda kurung, bintang, tanda kurung. Nah, muncul, ini adalah hasil marginal effect-nya. Nah, kita coba untuk selanjutnya spesifikasi modelnya ya, sama pakai fitstat. Pakai fitstat hasilnya juga akan mengeluarkan AIC, BIC, juga ada McFadden adjusted R-square. Kemudian kita coba pakai StatGov, juga sama hasilnya. Ya, ini juga tidak signifikan sehingga model probitnya juga kita terima, tidak dapat ditolak. Kemudian yang terakhir adalah untuk StatClass ini.
Ya. Correctly classified-nya tinggi di 73,84%. Sensitivity dan specificity-nya juga tinggi di 80 dan 64%. Jadi model probit ini juga sudah baik. Nah, selanjutnya adalah kita harus memilih ini mau yang digunakan itu probit atau logit. Karena kenapa kita tidak memilih yang LPM? Karena LPM itu tadi ya sudah tidak benar gitu, tidak bisa kita gunakan, Oh ya, sebelum itu kita coba ini ya, kita coba buktikan di grafik ya, karena kita tadi belum coba di grafik. Nah, ini predik lagi, kita pakai kita namain probit. Oke, dan sudah dapat. Kemudian kita coba, ini tinggal diganti aja, Y-nya tadinya logit jadi probit. Jadi probit. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nilainya, fitted value atau prediksinya juga antara 0 dan 1. Ya, jadi sudah sesuai dengan model logit tadi juga sama. Ya. Nah, ini. Baik, kemudian kita akan membandingkan nih, akan memilih mana antara hasil logit dan probit. Mana yang akan kita pilih. Ya, kita tidak perlu membandingkan lagi dengan LPM, karena LPM itu tadi dia sudah tidak benar prediksinya. Fitted value-nya sudah keluar dari antara 0 dan 1. Sehingga yang kita pilih hanya antara probit dan logit. Okay. Caranya di sini adalah kita coba kita run lagi untuk model logit. Nah, supaya tidak keluar munculnya, kita pakai QUI ya. QUI ini sebenarnya adalah kepanjangan dari quietly. QUI tadi itu adalah kependekan dari quietly. Quietly boleh ditulis hanya QUI atau lengkap quietly logit. Fungsinya ditambahin QUI ya, QUI quietly ini kan artinya diam ya, diam jangan berisik gitu. Ya, artinya adalah kita memerintahkan Stata tolong estimasikan hasil logit berikut, tapi secara diam-diam, tidak perlu ditampilkan hasilnya. Ya, kita coba. Sudah tidak ada hasilnya, karena kita menyuruh Statanya untuk melakukan regresinya secara diam-diam, secara quietly. Ini. Kemudian kita feed start, saving mode. Jadi modelnya ini, model logitnya akan kita saving, akan kita simpan untuk nanti kita bandingkan. Oke, ini ada yang salah, berarti harusnya fit ya, bukan fit, tapi fit start. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita juga estimasi lagi model probit. Model probit, kita fit start juga. Kita fit start. Tapi savingnya ini kita ganti dengan using. Jadi ini yang akan kita gunakan. Kita beri opsi di sini adalah force. Nah, ini adalah hasil perbedaan antara model probit dan logit. Jadi logit ini tadi yang disimpan, kemudian probit ini yang digunakan karena ini using. Ya boleh diganti bolak-balik deh, terserah. Boleh, yang penting nanti tetap hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat mau pilih yang mana? Nah, pilih yang mana itu sebenarnya bisa dilihat dari nilai AIC dan BIC-nya ini ya. AIC dan BIC. AIC dan BIC. Nah, aturannya sebenarnya adalah semakin kecil nilai AIC atau BIC, maka itulah yang harus dipilih. Itu yang semakin kecil. Ya, yang semakin rendah. Itu. Nah, yang rendah yang mana ini? Untuk AIC sendiri ini nilainya sama persis ya. Nilainya sama persis. Itu nilainya sama persis. Untuk BIC juga iya sama, dia sama persis. Enggak, ada perbedaannya ternyata di ini yang belakangnya ini. Yang probit adalah 530 dan
logitnya ini komanya adalah di 649. Mana yang paling kecil? Kemudian di sini adalah difference of 0,199 in BIC, apostrophe. BIC apostrophe ini adalah pada difference besar 0,119. Provide weak support for safe model. Safe model itu yang mana? Safe model itu yang logit. Nah, kalau di sini adalah weak ya. Jadi weak support for safe model. Jadi strongnya ke siapa? Supportnya berarti ke Probit. Jadi menurut model ini sebenarnya kita lebih baik menggunakan Probit daripada logit. Karena nilai BIC-nya ini kalau kita lihat BIC apostrofnya iya dia lebih kecil ya. Lebih kecil karena dia negatif. Negatif 979 itu lebih rendah daripada yang 0,099 ini. Menurut BIC-nya. Nah, itu adalah cara untuk membandingkan hasil logit dan probit. Tapi secara umum, model logit dan probit itu akan memberikan hasil yang sama. Perbedaan utamanya adalah pada distribusi logistik lebih landai dibandingkan dengan probit. Nah, banyak peneliti ini lebih memilih menggunakan logit sebenarnya daripada probit karena lebih mudah dibandingkan secara otomatis seperti itu. Tapi ini sekali lagi nantinya akan lebih ke justifikasi penulis seperti itu. Nah, kemudian kita coba bandingkan hasil dari LPM, logit, dan juga probit. Oke. Nah, kalau di sini probit, kita pertamanya adalah LPM dulu, LPM regress ya biasa, kalau regress. Nah, kita simpan dulu estimate-nya. Sebenarnya komen komen lengkapnya adalah estimate, store. Jadi hasil estimate-nya akan kita simpan atau kita store dengan nama LPM. Ya. Kemudian ini kita coba untuk yang logit. Nah, kita estimate store-nya lagi menggunakan namanya adalah logit. Kita estimate yang terakhir adalah di probit. Estimate store-nya adalah di probit. Kemudian kita tampilkan, kita bisa menggunakan komen adds out, estimate out dari hasil storage-nya tadi ada LPM, logit, dan probit. Dan probit. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah betanya atau koefisiennya. Nah, tapi informasi ini masih kurang lengkap karena kita nggak tahu nih dia signifikannya yang mana gitu kan. Antara LPM, logit, dan model logit dan probit ini belum ada signifikansinya ini yang mana karena tidak ada p-value-nya. Oke, karena itu kita masukkan lagi, kita beri opsi untuk cells. Jadi kita mau betanya ini nanti diberikan bintang sebagai petunjuk dari apa namanya? Petunjuk dari p-value-nya. Kemudian kita juga akan menentukan standar error-nya. Standar error kita beri opsinya adalah var atau parentes, jadi nanti akan di dalam kurung. Di dalam selnya nanti akan ditampilkan beta dan juga standar error. Kemudian kita juga akan menampilkan R square-nya. R square. Ya, dan juga N. N ini adalah observasinya berapa. Kemudian kita akan tampilkan juga legend-nya, keterangan. Nah, hasilnya seperti ini sudah cukup lengkap. Jadi bintang 1 ini jika dia signifikan di 0,05 atau di 5%, bintang 2 jika dia signifikan di 1%, dan bintang 3 itu dia signifikan kurang dari 1%. Rasanya seperti ini adalah standar errornya, karena ini tadi kita minta dikeluarkan standar errornya. Ini ada standar errornya. Jadi yang signifikan mana saja
Ya ini, signifikan. Apakah ada perbedaan antara hasil LPM, logit, dan probit? Ya, akan ada perbedaan di koefisiennya, saya rasa. Meskipun sebenarnya tanda signifikansinya ini sama ya, kecuali di konstan ini. Ya, seperti itu. Ini cara kita untuk membandingkan. Nah, teman-teman, sebenarnya model limited dependent lanjutan itu tidak hanya terbatas pada LPM, logit, dan juga probit, yang mana dia responnya itu hanya binar, yaitu 0 dan 1. Tapi ada lainnya lagi yang limited dependent, yaitu namanya multinomial logistik dan juga order logistik. Ya. Jadi keduanya ini adalah limit variable dependentnya itu terbatas, tetapi lebih dari 2 kategori. Jadi bukan hanya 0 dan 1, tapi bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Untuk multinomial logistik sendiri, variabelnya itu lebih dari 2 kategori. Nah, kategorinya ini adalah berbeda atau setara. Ya, misalkan di sini adalah pemilihan bahan bakar. Kategori 1 adalah listrik, kedua adalah LPG, 3 minyak tanah, 4 kayu bakar, dan 5 adalah lainnya. Jadi kategorinya ini setara ya, setara pilihannya atau berbeda-beda. Untuk komen statanya sendiri adalah komennya kalau tadi logit pakai logit, probit juga pakai probit, gitu, LPM pakai regress, maka multinomial logit ini menggunakan komen yang namanya mlogit. Nah, yang selanjutnya ada juga ordered logit. Ordered logit ini perbedaannya dengan multinomial adalah kategorinya itu berurutan atau memiliki order. Misalkan komitmen untuk proteksi lingkungan. Nilai 1 itu adalah sangat berkomitmen, 2 cukup berkomitmen, 3 berkomitmen, 4 tidak berkomitmen, 5 dan sangat tidak berkomitmen. Jadi ada urutannya, ada ordernya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Untuk komennya sendiri adalah pakai logit di stata. Nanti teman-teman bisa coba secara mandiri seperti itu ya. Oke, jadi praktek pengolahan data ekonomi untuk delimited dependent variable sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.